يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi syara 'alal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bihan nufusu mutmainnah wa hiya liqailiha min 'adzabin nari junnah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa tabiba qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man rafa'al fardha wa sunnah wa syara'al ma'rufa wa sannah.
وصرف في طاعته عمره وسنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berkatalah dengan perkataan yang benar dan baik. Maka barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar dan baik, maka akan diperbaiki segala perbuatan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua agar kita bisa menerima, agar kita bisa merasakan nikmat itu yang langgeng yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ulama berkata, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am." Apabila engkau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga nikmat itu. Karena sesungguhnya maksiat dapat menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadawim 'alaiha bi syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Maka langgengkanlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan cepat mengazab, menyiksa bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan kepada kita, sehat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazalu qadama ibni Adam min 'indi rabbi hatta yus'ala an arba. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang berpindah dari hadapan Tuhannya kelak di hari kiamat melainkan dia sudah bisa menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afnah, usianya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya dihabiskan untuk apa. Wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqah, hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Itu semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak bagi setiap hambanya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pergunakanlah usia dan umur kita serta apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua daripada nikmatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kembalinya ke dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di akhir zaman ini sudah banyak penurunan moral serta degradasi akhlak, serta banyak penyimpangan-penyimpangan perilaku di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan serta sadar diri, bisa mengajak dan bisa memperhatikan amar ma'ruf dan nahi mungkar atas apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang tentunya kita dengar telah banyak tersebar di platform media-media sosial tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan perilaku di tengah-tengah masyarakat. Khususnya yang kita ketahui adalah kita saat ini krisis, berada di titik nadir yang sangat berbahaya, yaitu LGBT, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan
daripada kita menganggap hal itu adalah hal yang biasa, menganggap hal itu adalah tontonan yang menyenangkan, menganggap hal itu adalah hal yang sangat lumrah di tengah-tengah masyarakat. Wal iyadu billah. Diamnya kita, diamnya para orang tua, diamnya para dai, diamnya para ustadz menyebabkan penyakit-penyakit seperti ini banyak menyebar di tengah-tengah masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, para kaum orientalis, para kaum orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, banyak bagaimana caranya supaya akhlak dan moral anak-anak yang mana orang tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat muslim rusak dengan cara-cara seperti ini. Tontonan, perilaku, na'udzubillah min dzalik, seorang laki-laki berlagak seperti perempuan, perempuan berlagak seperti laki-laki, wal iyadu billah, mengatakan bahwasanya itu adalah fitrahnya manusia, yang mengatakan bahwasanya manusia nanti kelak akan kembali kepada fitrahnya, dia yang menentukan jati dirinya, itu adalah hak asasi manusia. Wallahi kadzab. Demi Allah, mereka semua berbohong, mereka semua berdusta, mereka semua tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Allah atau kita mempercayai mereka yang mengatakan hak asasi manusia tapi mereka tidak bisa memanusiakan manusia, wal iyadu billah. Mereka mengatakan itu hak, itu adalah jalan hidup mereka. Wallahi, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini hanya ada 2 jenis kelamin. Bahkan disebutkan wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa berfikir. Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan agar kalian berfikir bahwasannya Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, yaitu Allah yang Maha Tunggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah ciptakan dari satu jiwa itu, yaitu Nabi Adam, istrinya yaitu Ummuna Hawa, ibunda Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah mengembangbiakkan dari 2 orang ini, dari Nabi Adam dan ibunda Hawa, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita kok banyak daripada manusia, banyak daripada mereka, kenapa bisa mempercayai mereka yang mengatakan hak asasi manusia, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada dalam krisis yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan penyimpangan-penyimpangan seperti ini sudah masuk ke dalam institusi negara, PNS. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mahasiswa, bahkan dilakukan riset di Jember, ada satu grup di platform media sosial yang pengikutnya sangat banyak, bahkan mencapai ribuan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di zaman Nabi Muhammad SAW, hal yang seperti ini sangat ngeri hukumannya, sangat menyeramkan hukuman dari Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, pada saat itu tersebar kabar bahwasanya banyak penyimpangan-penyimpangan perilaku. Rasulullah SAW tak ragu-ragu mengatakan, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. 3 kali Rasulullah SAW melaknat bagi orang yang melakukan perilaku penyimpangan-penyimpangan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW disebutkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa wa fi riwayah wa akhrijuhum min buyutikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat bagi seorang laki-laki yang berlagak seperti perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat bagi seorang perempuan yang berlagak seperti seorang laki-laki. Kita yang melihat itu mengatakan itu kan hanya hiburan, itu hanya tontonan, itu hanya media sosial. Wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandai bergurau. Tapi gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bergurau dengan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Tidaklah Rasulullah bergurau melainkan bergurau dengan yang hak, yang benar.
Suatu ketika datang seorang ibu tua renta yang datang kepada Nabi Muhammad SAW serta meminta agar didoakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Wahai ibu, mohon maaf, di surga tidak ada orang tua, wahai ibu. Menangis orang tua itu di hadapan Rasulullah SAW karena mengira dia tidak akan masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai ibu, bukan tidak masuk surga wahai ibu, tapi orang jika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan usianya menjadi muda wahai ibu. Tidak ada orang tua di surga. Maka tersenyum kembali seorang ibu tadi yang meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau tidak bergurau dengan hal-hal yang menyimpang daripada syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pedih siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu di dunia dan di akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam, fa in wajadtumuhum, apabila kalian mendapati orang-orang yang melakukan kelakuan seperti kaum Nabi Lut alaihi salam, maka kata Nabi Muhammad, faqtulul qatil, faqtulul fa'il wal maf'ul. Maka bunuh, hukum bagi mereka yang melakukan seperti itu, pelaku dan korbannya. Artinya kedua-duanya pelakunya hukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah, karena itulah penyebab merusaknya dan merosotnya moral bangsa kita. Bahkan kita sebagai orang tua wajib untuk menjaga anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga anak-anak kita, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Bahwasannya api neraka tersebut bisa dihidupkan, bara apinya terbuat dari manusia dan batu. Maka di atas neraka tersebut di dalamnya terdapat malaikat yang sangat keras, malaikat yang tidak toleransi. Mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala dengan membiarkan penyimpangan-penyimpangan perilaku di tengah-tengah masyarakat kita. Wal iyadu billah. Ingatkan, jangan beri mereka panggung, jangan beri mereka tontonan. Jaga anak-anak kita, perhatikan dengan siapa mereka bergaul. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung siapa temannya, bagaimana jalan temannya. Oleh karena itu, hendaklah kita melihat, mengontrol siapa teman daripada anak-anak kita. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ummu Salamah bertanya dan mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah biiqabin min 'indi." Apabila sudah merajalela maksiat di tengah-tengah umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka. Ummu Salamah mendengarkan hal itu dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ama fihim unasun salihun?" Ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang soleh, masih mengerti, masih faham tentang agama, masih taat kepada engkau ya Rasulullah, dan taat kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala, benar wahai Ummu Salamah." Dijawab, "Fama yasna'ullahu ta'ala bihim." Apa yang Allah perlakukan terhadap mereka tatkala Allah menurunkan bala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusibuhum ma asaban nas." Mereka akan mendapatkan sebagaimana yang akan diterima oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga anak kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, dari tontonan-tontonan yang bisa merusak akhlak dan moral anak-anak kita, dan jagalah keluarga kita dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegahnya dari kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل في أنوكنا ظلامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا